itu disebut kolom. Jadi yang ke samping ini disebut dengan baris. Yang ke bawah ini disebut dengan kolom. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis matriks. 1. Matriks persegi. Matriks persegi adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Matriks ini berordo n kali n. Misal, matriks 2 kali 2, 3 kali 3, dan lain sebagainya. Diagonal utama matriks persegi adalah A11, A22, A33, sampai ANN. Contoh, matriks A sama dengan 1, 4, 2, 3. Yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Contoh, matriks A sama dengan 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2. Jadi, semua elemen di luar diagonal utamanya yaitu 0. Yang ketiga, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Contoh, matriks A sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang keempat, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contoh, matriks A sama dengan 1, 3, 4, 0, 5, 2, 0, 0, 3. Jadi, setiap elemen di bawah diagonal utamanya yaitu 0. Yang kelima, matriks segitiga bawah. Matriks ini keterbalikan dari matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contoh, matriks A sama dengan 3, 0, 0, 1, 6, 0, 5, 2, 1. Jadi semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Yang keenam, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Contoh, pada matriks A sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi semua elemennya yaitu 0. Yang ketujuh, matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan 0 atau 1. Contoh, matriks A sama dengan 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Jadi diagonal utamanya itu bukan 1 ataupun 0. Jadi boleh 2, boleh 3, dan lain-lain. Yang kedelapan, matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi yang elemennya simetris secara diagonal. Dapat juga dikatakan bahwa matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Misal, matriks A sama dengan A transpos. Contoh, matriks A sama dengan 1, 3, 4, 3, 5, 1, 4, 1, 1. Maka, matriks A transposnya adalah 1, 3, 4, 3, 5, 1, 4, 1, 1. Dan yang terakhir, matriks antisimetris. Matriks antisimetris adalah matriks yang transposnya adalah negatif dari matriks tersebut. Maka A transpos sama dengan negatif A dan AIJ sama dengan negatif AIJ. Elemen diagonal utamanya adalah 0. Contoh, matriks A sama dengan 0, 3, negatif 4, negatif 3, 0, 1, 4, negatif 1, 0. Maka A transposnya adalah 0, negatif 3, 4, 3, 0, negatif 1, negatif 4, 1, 0. Selanjutnya kita masuk pada operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Jika A dan B adalah matriks-matriks berordo sama, maka jumlah A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen pada A dan elemen-elemen pada B yang bersesuaian.
Selisih A dikurang B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen pada A oleh elemen-elemen pada B yang bersesuaian. Matriks-matriks berordo berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Tidak terdefinisi. Nah, contohnya misalkan matriks A 1, 5, negatif 9, 0, 7, negatif 4. Terus matriks B-nya 2, 9, 6, negatif 3, 3, 6. Matriks C-nya 2, 9, negatif 7, negatif 1, 0, 4. Nah, tentukan A tambah B, A kurang B, B tambah C. Yang pertama, kita A tambah B dulu. A tambah B sama dengan matriks A tadi 1, 5, negatif 9, 0, 7, negatif 4. Nah, ditambah dengan matriks B-nya. Matriks B-nya 2, 9, 6, negatif 3, 3, 6. 1 ditambah 2, 3. 5 ditambah 9, 14. Negatif 9 ditambah 6, negatif 3. 0 ditambah negatif 3, negatif 3. 7 ditambah 3, 10. Negatif 4 ditambah 6, 2. Nah, ini hasilnya A tambah B. Jadinya matriks 3, 14, negatif 3, negatif 3, 10, 2. Yang selanjutnya, perkalian matriks. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu skalar, hasil kali skalar KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Contoh, kita mempunyai nilai skalar 5 dan nilai matriksnya 2, 5, 0, negatif 7. Dan ini dikalikan. Matriks sama skalarnya dikalikan. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 5, 25. 5 dikali 0, 0. 5 dikali negatif 7, negatif 35. Ini hasilnya. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Jika A adalah matriks berordo M kali R dan B adalah matriks berordo R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks berordo M kali N yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. Untuk mencari elemen dalam baris I dan kolom J dari AB, pilih baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kalikan elemen-elemen yang bersesuaian dari baris dan kolom secara bersama-sama. Kemudian jumlahkan hasil kalinya. Dan kita mendapatkan rumusnya A M kali R dikali B R kali N sama dengan AB M kali N. Contoh, matriks A 2 kali 3 sama dengan 2, 1, 6, 3, 2, 5. Matriks B 3 kali 2, 4, 1, 1, 3, 7, 2. Nah, di sini kita kalikan matriks A dan matriks B. Matriks A-nya 2, 1, 6, 3, 2, 5 dikali dengan matriks B-nya 4, 1, 1, 3, 7, 2. Nah, cara kalikannya yaitu
baris di bawah dikalikan dengan matriks pertama dengan matriks baris pertama dengan matriks baris kedua. 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 7. Tadi 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 ditambah 5 dikali 2. Sekarang kita jumlahkan. Kalikan dulu, habis itu dijumlahkan. 2 dikali 4 8 ditambah 1 kali 1 1 ditambah 6 kali 7 42. Nah, habis itu yang ini 2 dikali 1 2 3 6 dikali 2 12 3 dikali 4 12 2 dikali 1 2 5 dikali 7 35 3 dikali 1 3 2 dikali 3 6 5 dikali 2 10. Di situ dijumlahkan 8 ditambah 1 ditambah 42 itu hasilnya 51. Terus 2 ditambah 3 ditambah 12 hasilnya 17. 12 ditambah 2 ditambah 35 hasilnya 49. 3 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya 19. Jadi matriks A dikali matriks B hasilnya 51, 17, 49, 19. Selanjutnya, transpos matriks. Jika A adalah matriks berordo M kali N, maka transpos A dinyatakan oleh A transpos atau A transpos. Didefinisikan menjadi matriks N kali M yang merupakan hasil dari pertukaran baris dan kolom dari matriks A. Contohnya, matriks A-nya 2, 9, negatif 7, negatif 1, 0, 4. Nah, ini kita akan menjadikannya A transpos. Nah, A transpos itu barisnya juga jadi kolom, kolomnya juga menjadi baris. Jadi, ini barisnya juga jadi kolom. Jadi, 2, 9, negatif 7. Nah, ini juga. Berarti yang ini negatif 1, 0, 4. Nah, jadi ini kolomnya, ini barisnya. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear. Definisi sistem persamaan linear atau SPL adalah suatu sistem yang mempunyai M persamaan dan N variabel per pangkat 1. Bentuk umum SPL yaitu A11X1 ditambah A12X2 tambah A13X3 tambah sampai tambah A1NXN sama dengan B1. Yang kedua A21X1 tambah A22X2 tambah A23X3 tambah sampai tambah A2NXN sama dengan B2 sampai AM1X1 tambah AM2X2 tambah AM3X3 tambah sampai tambah AMNXN sama dengan BM. Ada dua kemungkinan solusi dari suatu sistem persamaan linear, yaitu SPL tidak konsisten, yaitu SPL tidak memiliki solusi. SPL konsisten, yaitu SPL yang memiliki solusi. Solusi tunggal jika M sama dengan N. Solusi banyak jika M kurang dari N.
Dan suatu sistem persamaan linear dapat diselesaikan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama eliminasi Gauss, yang kedua eliminasi Gauss-Jordan. Baik, contoh. Contohnya X1 tambah X2 ditambah X3 sebagai 6, X1 tambah 2X2 kurang X3 sama dengan 2, 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 10. Nah, kita akan mencari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini kita menjadikannya matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas tuh di bawah diagonalnya bernilai 0 semua. Jadi kita akan mengubahnya ini menjadi 0. Dengan mengubah jadi 0-nya itu kita memanfaatkan baris pertamanya. Jadi R2 dikurang R1. R2-nya 1 dikurang R1-nya 1 sama dengan 0. R2-nya 2 dikurang R1-nya 1 sama dengan 1. R2-nya negatif 1 dikurang R1-nya 1 sama dengan negatif 2. Negatif 2, R2-nya 2 dikurang R1-nya 6 sama dengan negatif 4. Nah, kita tulis 1. Ini tadi hasilnya 0, ini 1, yang ini negatif 2, ininya negatif 4. Nah, sekarang yang baris ketiga juga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kita ubah yang kolom pertamanya menjadi 0 juga. Jadinya R3 dikurang 2 R1. R3-nya 2 terus dikurang 2 R1-nya 1. Nah, 2 dikali 1 2, 2 dikurang 2 0. Terus R3-nya 1 dikurang 2 R1-nya 1. 2 kali 1 2, 1 kurang 2 negatif 1. Nah, selanjutnya R3-nya 2 dikurang 2 R1-nya 1. Ini juga 0. Terus selanjutnya R3-nya 10 dikurang 2 R1-nya 6. 2 dikali 6 12, 10 dikurang 12 negatif 2. Nah, jadi kita dapat di sini 0 1 negatif 1 0 negatif 2. Nah, sekarang kita akan mengubah negatif 1-nya ini menjadi 0. Nah, untuk mengubahnya menjadi 0, kita memanfaatkan garis kedua, yaitu R3 ditambah dengan R2. Nah, R3-nya negatif 1 ditambah
semuanya berarti kita memanfaatkan baris ketiga juga. Jadi R1 dikurang R3. Ya, R1-nya 1 dikurang R3-nya 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini R1-nya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Yuk, 6 kurang 3. Nah, sekarang ini 6 R1-nya 6 dikurang R3-nya 3. 6 dikurang 3, 3. Jadi kita dapat tulis ini 1, 0, 3. Selanjutnya kita berubah satu yang ini juga menjadi 0. Nah, kalau yang ini kita memanfaatkan baris kedua. Jadi R1 dikurang R2. R1-nya 1, R2-nya 2. R2-nya 1 sama dengan 0. Selanjutnya R1-nya 0 dikurang R2-nya 0 sama dengan 0. R1-nya 3 dikurang R2-nya 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat tulis hasilnya 0, 1, 0, 1. Nah, jadi kan kita sudah mendapatkan hasilnya nih. Nah, sama nih kayak ini. Apa namanya? Matriks identitas. Nah, jadi kita mendapatkan hasilnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Jadi X1, X2, X3 sama dengan 1, 2, 3. Nah, persamaan linear kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan karena hasilnya sama. Jadi kita dapat menggunakannya. Selanjutnya adalah determinan matriks. Setiap matriks persegi A memiliki skalar khusus yang disebut determinan A. Dilambangkan dengan det A atau mutlak A. Determinan matriks persegi berordo 1, 2, dan 3 masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Determinan matriks 1 kali 1 yaitu det A sama dengan mutlak A11 sama dengan A11. Determinan matriks berordo 2 kali 2 yaitu det A sama dengan mutlak A11, A12, A21, A22. Nah, pada determinan matriks berordo 2 kali 2 ini yaitu kita mengurangkan diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi hasilnya adalah A11, A22 dikurang A12, A21. Selanjutnya itu adalah determinan matriks berordo 3 kali 3 yaitu det A sama dengan mutlak A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Hasilnya itu adalah sama seperti sebelumnya yaitu adalah diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi A11, A22, A33 tambah A12, A23, A31 tambah A13, A21, A32 dikurang A31, A22, A13 tambah A32, A23, A11 tambah A33, A21, A12. Selanjutnya adalah mencari determinan melalui metode Sarus. Determinan ordo 2 dan 3 dapat diingat secara mudah menggunakan diagram berikut yang dikenal dengan aturan Sarus. Seperti yang dapat dilihat, determinan tersebut sama dengan jumlah hasil kali dari elemen-elemen yang terletak pada panah bertanda positif dikurangi jumlah hasil kali dari elemen-elemen
yang terletak pada panah bertanda negatif. Contoh, kita memiliki matriks A yang adalah berjumlah, matriks B 4, 2, 5, matriks C 7, 2, 5, negatif 4, 0, 1, 9, 3, 6. Nah, kita mencari determinan matriks A sesuai ketentuan tadi. Determinan A sama dengan 29. Selanjutnya yang adalah mencari determinan B. 4, negatif 1, 2, 5. Untuk mencari determinan matriks B itu karena matriks B berordo 2 kali 2 seperti ketentuan yang tadi, yaitu diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi 4 kali 5 dikurang negatif 1 kali 2. Hasilnya adalah 20 ditambah 2 sama dengan 22. Selanjutnya kita adalah mencari determinan matriks C. Nah, kita tulis tabelnya lagi, yaitu adalah 7, 2, negatif 5, negatif 4, 0, 1, 9, 3, 6. Kita menuliskan kembali, yaitu adalah kolom pertama dan kolom kedua. Jadi 7, negatif 4, 9, 2, 0, 3. Selanjutnya itu adalah D-nya. Seperti yang tadi, itu adalah diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi D-nya itu adalah 7 kali 0 kali 6 ditambah 2 kali 1 kali 9 tambah negatif 5 kali 4 negatif 5 kali negatif 4 kali 3 sama dengan 0 tambah 18 ditambah 60 sama dengan 78. Nah, DS-nya biasanya itu adalah 9 kali 0 kali negatif 5 ditambah 3 kali 1 kali 7 tambah 6 kali negatif 4 kali 2 sama dengan 0 tambah 21 tambah negatif 48 sama dengan negatif 27. Nah, DU dikulang DS sama dengan 78 dikulang negatif 27 sama dengan 105. Selanjutnya adalah mencari determinan melalui metode ekspansi kofaktor. Metode ekspansi kofaktor memang salah satu cara yang umum digunakan untuk menghitung determinan matriks berordo n kali n. Untuk memahami metode ini penting untuk memahami apa itu minor dan kofaktor. Misalkan A adalah matriks persegi. Minor dari elemen A, IJ dilambangkan dengan MIJ. Adalah determinan dari submatriks yang dihasilkan dari matriks A dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Faktor dari elemen A, IJ dilambangkan dengan KIJ, dinyatakan sebagai bilangan negatif 1 pangkat I tambah J MIJ. Untuk mencari tersebut, kita mencari yang ada nolnya. Jika ada nol atau angka
ditambah negatif 3 A dikali 1 tambah 2 itu adalah 3. Negatif 1 pangkat 3 itu adalah negatif 1 dikali negatif 2 dikali 2 negatif 4 ditambah kurang 5 dikurang 5 dikali 1 yaitu adalah 5 ditambah 0 mau 0 kan dikali berapapun hasilnya tetap 0 ya, jadi dia tetap berubah jadi 0 seperti itu, sama dengan 1 kali 1 1 kali 8 kurang negatif 2 itu adalah 10 ditambah negatif 3 dikali negatif 1 negatif 3 dikali negatif 5 dikurang 5 yaitu negatif dikali negatif 9 ditambah 0 sama dengan 10 ditambah 2 negatif 27 ditambah 0 sama dengan negatif 17. Nah, selanjutnya adalah menggunakan metode reduksi baris. Determinan matriks persegi atas dan segitiga bawah hasil dari BE adalah hasil perkalian elemen pada diagonal utamanya. OBE pada matriks mempengaruhi nilai determinannya, misalnya A adalah matriks N kali N. Nah, pengerjaan metode reduksi baris ini sama seperti eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Selanjutnya adalah mencari inverse matriks. Jika A adalah suatu matriks persegi dan det A tidak sama dengan 0, maka A dapat dibalik atau invertible dan inverse dari matriks A disimbolkan A pangkat negatif 1, sehingga berlaku A kali A pangkat negatif 1 sama dengan I, dan A pangkat negatif 1 kali A sama dengan I. Jika A adalah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan A, B, C, D, maka A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det A, D, negatif B, negatif C, A. Jika A adalah suatu matriks persegi N kali N, CIJ adalah kofaktor dari AIJ dan B sama dengan C11, C12 sampai C1N, C21, C22 sampai C2N, sampai CN1, sampai CN2, sampai CNN. Maka B disebut matriks kofaktor dari A. Transpose dari B disebut adjoint dari A. Contoh inverse matriks yaitu 1 negatif 3 0 negatif 2 4 1 5 2 2. Dan kita memisahkannya menjadi C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. Nah, kita mencari C1 sama dengan negatif 1 1 ditambah 1
Selanjutnya ini adalah C 1, 3. Negatif 1 ditambah 3. Nah, kalau ini adalah 1, 3. Jadi menutup baris pertama, menutup kolom ketiga. Jadi negatif 2, 4, 5, negatif 2. Sama dengan 1 tambah 3, 4. Negatif 1 tambah 4 yaitu adalah 1 kali negatif 2 dikali negatif 2, 4. 4 dikurang 5 dikali 4 itu adalah 20. Sama dengan 1 dikali 4 dikurang 20, 16. Negatif 16. 1 dikali negatif 16 itu adalah negatif 16. Itu adalah C 21 sama dengan negatif 1, 2 ditambah 1 dikali. Nah, sekarang adalah 2, 1. Jadi kita menutup baris kedua dan kolom pertama. Jadi kita dapat adalah negatif 3, 0, negatif 2, 2. Sama dengan 2 tambah 1, 3. Negatif 1 tambah 3, negatif 1 dikali. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. Dikurang negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Sama dengan negatif 1 dikali negatif 6 dikurang 0 sama dengan negatif 6. Negatif 1 kali negatif 6 itu adalah 6. Selanjutnya adalah C 22. Negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali. Sekarang adalah C 22. Jadi kita menutup baris kedua dan kolom kedua. Jadi 1, 0, 5, 5, 2. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 2, 4. Negatif 1 tambah 4 itu adalah 1 kali 1 kali 2, 2 dikali dikurang 5 kali 0, 0. Sama dengan 1 kali 2 kurang 0, 2. Sama dengan 2. Selanjutnya adalah C 23. Sama dengan negatif 1, 2 ditambah 3 dikali. Nah, ini adalah 2, 3. Jadi kita menutup baris kedua dan kolom ketiga. Jadi kita mendapatkan adalah 1, negatif 3, 5, negatif 2. Sama dengan 2 tambah 3, 5. Negatif 1 pangkat 5 itu adalah negatif 1 dikali 1 kali negatif 2, negatif 2 dikurang 5 kali negatif 3, negatif 15. Sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 dikali dikurang negatif 15 itu adalah negatif, yaitu adalah 13. Jadi negatif 1 dikali 13 sama dengan negatif 13. Selanjutnya adalah C 31 sama dengan negatif 1 dikali 3 ditambah 1 dikali. Sekarang 3, 1. Jadi tutup baris ketiga kolom pertama. Jadi kita dapat adalah negatif 3, 0, 4, 1.
Nah, kita kan ini adalah misalkan ini adalah matriks A, sehingga kita dibagi menjadi matriks B. Selanjutnya itu adalah kita buatnya adjoin. Adjoin A sama dengan D transpose. Nah, matriks B ini kan 10, 9, negatif 16, 6, 2, negatif 13, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Jika kita ingin mentranspose ya, berarti baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi kita ada rumus kembalinya itu adalah 10, 9, negatif 16, 6, 2, negatif 13, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Nah, selanjutnya itu adalah kita mencari inversnya. Mencari inversnya. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A sama dengan 1 per. Nah, determinan A tadi sebelumnya telah dicari di materi kofaktor dan yang kita dapatkan adalah negatif 17 kali adjoin A. Adjoin A adalah sama dengan B transpose. Jadi ini sama dengan ya. Jadi ini memiliki sama. Adjoin A sama dengan 10, 6, negatif 3, 9, 2, negatif 1, negatif 16, negatif 17, negatif 2. Sama dengan 1 per negatif 17 kali 10. Jadi maka yaitu adalah hasilnya adalah 1 per negatif 17 dikali 10. Jadi negatif 10 per 17. 1 per negatif 17 dikali 6 yaitu 6, negatif 6 per 17. Nah, selanjutnya adalah 1 per negatif 17 kali negatif 3. Negatif kali negatif itu adalah positif, jadi 3 per 17. Selanjutnya adalah 9. Jadi 1 per negatif 17 adalah 9. Negatif 9 per 17. 1 per 17 per negatif 17 dikali 2 yaitu adalah 2 per negatif 2 per 17. Negatif 1. Selanjutnya adalah 1 per negatif 17 dikali negatif 1. Seperti tadi negatif kali negatif adalah positif, jadi inversi adalah 1 per 17. 1 per negatif 17 dikali negatif 16, jadi 16 per 17. 1 per negatif 17 dikali negatif 13 itu adalah 13 per 17. 1 per negatif 17 dikali negatif 2 itu adalah 2 per 17. Jadi inverse dari 1, negatif 3, 0, negatif 2, 4, 1, 5, negatif 2, 2 itu adalah negatif 10 per 17, negatif 6 per 17, 3 per 17, negatif 9 per 17, negatif 2 per 17, 1 per 17, 16 per 17, 13 per 17, dan 2